Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aan Hunaifi, trainer sukses lahir batin. Salam sukses lahir batin. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini tidak akan berjalan lama. Terkadang kita harus bisa mampu mengingat Tuhan. Kalau Anda yang beragama Islam, Tuhan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mempunyai agama lain, semua agama itu baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan perdamaian kepada seluruh umat manusia. Pada sore yang indah ini, suasana di luar sangat indah, damai. Kalau kita lihat konflik yang ada di Timur Tengah sekarang ini, mungkin kita semua sebagai umat Islam akan bersedih melihat saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibantai habis-habisan. Kita tinggal di negara Indonesia yang sudah merdeka, seharusnya patut bersyukur. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada pertikaian di antara kita semua. Jadi pada intinya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jangan sampai ternodai dengan ancaman-ancaman atau teror-teror seperti yang kita saksikan seperti sekarang ini. Memang sekarang ini sudah akhir zaman, tapi kita tidak boleh lengah. Kehidupan ini masih berjalan sangat panjang. Masa lalu yang kelam biarlah berlalu. Saya yakin masa depan Anda jauh lebih baik dari masa lalu Anda yang jelek. Maka dari itu, mumpung Anda masih diberi nafas, mumpung Anda masih diberikan kesehatan, mumpung Anda juga masih diberikan kebahagiaan dan kekuatan serta kesejahteraan, jadikanlah kehidupan ini sebagai batu loncatan kita semua untuk berbagi kepada orang lain. Sukses bisa Anda capai seperti sekarang ini bukan hanya sekedar sukses saja. Anda bisa merasakan kesuksesan jika Anda mampu berbagi dengan orang lain. Buat apa Anda mempunyai harta yang sangat banyak? Buat apa Anda mempunyai rumah yang sangat mewah? Buat apa Anda mempunyai mobil-mobil yang berjejer rapi? Akan tetapi tetangga-tetangga Anda yang miskin melihat kekayaan Anda itu dengan wajah yang memelas. Apakah Anda tidak kasihan? Seperti itu. Jadi, kalau menurut saya pribadi, arti kesuksesan adalah sesuatu yang sudah kita capai. Kalau kita sudah berada di posisi paling puncak, maka kita jangan lupa dengan orang yang posisinya masih ada jauh di bawah dari diri kita. Maka pesan saya satu, jika Anda sudah sukses, maka Anda jangan lupa berbagi dengan orang lain. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika Anda mampu berbagi dengan orang lain, walaupun hanya sepotong roti. Seperti itu. Saya punya kisah menarik yang bisa Anda dengarkan, bisa lewat live langsung Instagram saya setiap hari Minggu pukul 1 siang sampai sore, atau bisa Anda saksikan video saya di channel YouTube Aan Hunaifi. Jadi jangan lupa subscribe di bawah ini channel Aan Hunaifi. Nah, saya mempunyai sebuah kisah. Ada seorang anak kecil yang usianya sekitar 12 tahun. Usia masih SMP. Nah,
Saat itu anak umur 12 tahun, dia sedih karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Karena apa? Karena faktor biaya. Maka datanglah seorang saudagar yang sangat kaya raya. Anak itu sedang mengamen di jalan. Saat itu kondisi di jalan hujan sangat lebat. Ada seorang saudagar kaya yang kebetulan tidak mempunyai payung untuk menyeberang. Lalu gadis berusia 12 tahun tersebut menghampiri saudagar kaya ini. Dia bilang, "Bapak mau kemana?" Bapaknya bilang, "Saya mau ke seberang itu, Dek. Kebetulan kantor saya ada di seberang jalan itu." Gadis umur 12 tahun ini langsung memberikan payung kepada saudagar kaya ini. Saudagar kaya ini penampilannya tidak seperti orang kaya. Dia memakai kaos oblong biasa. Tetapi sebenarnya dia itu orang kaya. Nah, saat itu gadis mengira dia adalah seorang lelaki biasa yang membawa kaos oblong. Lalu dengan kebaikan hatinya, gadis kecil ini memberikan payungnya kepada yang sebenarnya orang kaya ini. Saat itu gadis kecil kehujanan dan basah-basahan. Dia rela tidak membawa payung demi saudagar kaya ini. Lalu menyeberanglah saudagar kaya ini dan sampailah di kantornya saudagar kaya ini. Lantas saat itu saudagar kaya ini bertanya kepada gadis yang berusia 12 tahun ini, "Adik, namanya siapa?" Saat ditanya nama, ternyata dia hanya diam saja. Karena usut punya usut, ternyata gadis kecil ini orangnya tunarungu dan tidak bisa bicara. Karena merasa kasihan, saudagar tersebut memberikan uang kepada gadis kecil yang berusia 12 tahun ini. "Terima kasih atas jasa kamu, ini bapak saya kasih uang." Dia bilang seperti itu, saudagar kaya. Akan tetapi gadis kecil berusia 12 tahun ini menolak. Dia tidak mau dikasih uang. Padahal sebenarnya sih pengen, tapi nggak tahu pengen apa enggak. Tapi dia beneran nolak karena dia tulus ikhlas membantu saudagar yang kaya ini. Nah, saat itu saudagar kaya ini semakin penasaran. Dengan kondisi hujan yang sangat lebat, dia membawa payung. Lalu sengaja saudagar kaya ini rela meninggalkan meeting dengan teman kantornya. Lalu dia berjalan untuk mencari alamat bocah umur 12 tahun ini. Saat itu saudagar kaya ini mengikuti gadis 12 tahun ini ke rumahnya. Dia tinggal di rumah ukuran 2x2 meter. Rumahnya sangat sempit sekali. Jadi di sana terlihat itu dapur, tempat tidur, dan tempat makan itu jadi satu di sana. Ternyata bocah umur 12 ini sudah tidak mempunyai seorang ayah. Dia hanya mempunyai seorang ibu. Dan kebetulan saat saudagar kaya ini datang, ternyata ibunya sedang sakit. Nah, saat itu air mata saudagar kaya ini mulai bercucuran keluar. Dia sedih melihat kebaikan hati anak usia 12 tahun mencari uang untuk bisa memenuhi keperluan pribadinya sendiri dan untuk bisa membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Saat itu dia bertemu dengan ibunya yang sedang terbaring di kamar. Dia tanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa anaknya kok tidak sekolah, malah dibiarkan ngamen di jalanan?" Ibunya menjawab, "Mohon maaf Pak, saya terpaksa membiarkan dia mengamen. Saya biarkan dia putus sekolah karena saya tidak kuat lagi membiayai dia sekolah." Saat itu saudagar kaya ini mulai meneteskan air mata yang sangat dalam. Nah, saat itu juga saudara kaya ini
langsung tergerak hatinya dan membantu ibunya dan gadis kecil ini. Saudagar kaya ini membawa ibunya ke rumah sakit, dan saat itu juga saudagar kaya ini memberikan biaya untuk melanjutkan sekolahnya